Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan geometri. Kan sebelumnya kita udah belajar mengenai barisan aritmatika, sekarang kita belajar barisan geometri. Jadi di geometri ini adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio atau R. Jadi sebelumnya kalau di aritmatika itu kan namanya beda antara suku pertama dengan suku kedua, itu selisihnya dinamakan beda. Tetapi kalau di geometri itu bukan selisih, tapi pembagian. Suku kedua dibagi suku pertama itu disebut rasio. Jadi antara suku kedua dengan suku pertama itu kan ketika dikurangi itu selisih atau beda, itu di aritmatika. Tapi kalau di geometri itu bukan dikurang tetapi dibagi. 6 dibagi 2. Hasilnya yaitu rasionya. Jadi rasio itu suku n plus 1 atau suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi kalau di contoh barisan ini berarti 6 dibagi 2. Atau bisa juga 18 dibagi 6. Itu kan hasilnya sama. Jadi rasionya itu 3. Jadi di geometri seperti itu. Kalau di aritmatika dikurang, kalau geometri dibagi. Jadi, nah untuk unsur-unsurnya masih sama. UN yaitu suku ke N yaitu nomor sukunya, A-nya itu suku pertama, dan kalau di aritmatika itu kita pakai beda, kalau di geometri kita pakai R atau rasio. Nah ini rumus rasio. Yang kayak tadi, suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Kemudian rumus suku ke N-nya itu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini diketahui barisan geometri 48, 24, 6, 12, dan seterusnya. Kita disuruh untuk menentukan suku yang ketujuh. Nah, dari rumus ini, dari rumus suku ke N, itu kita butuh nilai N, nilai A, dan juga nilai R. Untuk nilai, kita cari dulu. Nilai N-nya, karena kita mau cari suku ketujuh, berarti N-nya 7. Kemudian nilai A-nya, A itu suku pertama. Suku pertamanya itu 48. Yang ini. Kemudian rasionya, rasio itu suku kedua dibagi suku sebelumnya 48, berarti 24 dibagi 48 sama dengan 1/2, disederhanakan. Sama-sama dibagi 24. Jadi hasilnya 1/2. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus karena kita mau cari suku ketujuh, berarti kita mau cari U7. Kita tulis dulu rumusnya. A dikali R pangkat N min 1. A-nya kita substitusi itu 48. R-nya itu 1/2. N-nya itu 7 min 1. Oke. Sama dengan 48 dikali 1/2. Pangkatnya 7 dikurangi 1 itu 6. Sini. 48 dikali 1/2 pangkat 6 berarti kan 1/6/2 pangkat 6. 48 1 pangkat 6 berarti kan 1/2 pangkat 6. Itu nilainya 64. Nah, tinggal kita coret-coret. Bisa kita bagi 16, ini dibagi 16. Hasilnya 48 dibagi 16 itu 3, 64 dibagi 16 itu 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Itu adalah suku ketujuh. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Di sini diketahui barisan geometri dengan U1 atau suku pertamanya itu 12 dan U4 atau suku keempatnya itu 3/2. Kita disuruh untuk menentukan U8. Oke, kita yang diketahui dulu. U8 itu kan kita butuh R, butuh N, dan juga butuh A.
A-nya itu kita udah punya U1 12. Nah, N-nya itu karena kita mau cari U8 berarti N-nya 8, dan R-nya kita cari, R-nya belum punya, jadi kita cari R-nya dulu. R-nya kita cari berdasarkan yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui itu U4 sama dengan 3/2. Nah, kita jabarkan dulu. Untuk mencari U4 itu kan rumusnya A kali R pangkat N-1. A-nya itu 12. R-nya yang kita cari N-1, N-nya itu 4, berarti 4 dikurangi 1, 3, R pangkat 3. U4 kita tahu 3/2, berarti U4-nya kita ganti dengan 3/2. Nah, tinggal kita, ini 12-nya kita pindah ruas, jadi 3/2 dibagi, karena ini perkalian, jadi dibagi 12, sama dengan R pangkat 3. Sini 3/2 dibagi 12 itu kan sama aja kayak 3/2 dikali 1/12 sama dengan R pangkat 3. Nah, ini bisa 3, 2 kali 12 itu 24, R pangkat 3. Nah, tinggal kita sederhanakan, berarti 1/8 sama-sama dibagi 3, R pangkat 3. Kemudian 1/8 dibikin pangkat 3, 8 pangkat 3, 8-nya itu dibikin pangkat 3, kan 2 pangkat 3 ya, 8-nya itu kan sama aja 2 pangkat 3, sama dengan R pangkat 3. Nah, 1/2 pangkat 3 ini kan sama aja kayak 1/2 terus dipangkatin 3 itu kan sama aja 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu kan 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Jadi ini sama dengan ini. Terus ini kan sama-sama pangkat 3, berarti R-nya itu sama dengan 1/2. Pangkatnya kita coret-coret. Ketemu R-nya itu 1/2. Oke. Terus selanjutnya ini di sini kita mau cari U8. U8 itu kan A kali R N-1, N-nya 8, berarti N-1 itu 7. A-nya itu 12, R-nya itu 1/2, pangkatnya 7. 1/2 pangkat 7 itu kan sama aja 1 pangkat 7 per 2 pangkat 7. Berarti 1 pangkat 7 itu kan 1. Nah, 2 pangkat 7 itu nilainya 128. Nah, ini bisa kita coret-coret, kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 4. Dengan 4 bisa. 12 dibagi 4 itu nilainya 3. 3 kali 1, 3. Terus 128 dibagi 4 itu nilainya 32. Jadi suku ke-8 itu nilainya 3/32. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini diketahui suku ketiga suatu barisan geometri adalah 18 dan suku ke-6-nya itu 486. Kita disuruh untuk menentukan nilai A dan juga nilai R-nya. Oke, jadi di suku ketiga ini yang diketahui berarti U3 sama dengan 18 dan U6 itu nilainya 486. Oke, U3 ini kalau kita jabarkan kan rumusnya A dikali R pangkat N-1. N-1 itu N-nya 3, berarti N-1 itu 2. Sama dengan 18. Nah, kalau U6 itu kita jabarkan nilainya, rumusnya berarti A dikali R pangkat N-1. N-nya 6, N-1 berarti 5. 486. Ini dari atas. Nah, berarti dari persamaan ini dengan persamaan ini, kalau di aritmatika itu kan karena dia pakainya penjumlahan, berarti kan
pakai cara atau metode eliminasi. Tetapi kalau di geometri ini kan tidak ada penjumlahan atau pengurangannya, melainkan adanya perkalian. Berarti kita bisa gunakan yang namanya perbandingan. Jadi bisa kita susun sebagai A R pangkat 2 sama dengan 18. Nah, penyebutnya itu yang ini. Persamaan yang kedua, A R pangkat 5 sama dengan sama dengannya nggak usah, sama dengannya satu aja karena ini kan bentuknya perbandingan per 486. Jadi yang ini jadi pembilang, yang ini jadi penyebut. Boleh dibalik atau enggak? Boleh. Jadi ini boleh jadi pembilang, ini boleh jadi penyebut. Yang penting sejajar. Kalau ini jadi pembilang, berarti semuanya jadi pembilang. Nah, kalau udah kayak gini, ini A-nya sama-sama A, berarti bisa kita coret A. Kayak tinggal R pangkat 2 per R pangkat 5. Ini ke sini. R pangkat 2 dibagi R pangkat 5 sama dengan 18 per 486. Oke, ini bisa menggunakan sifat eksponen yang ini kan sama-sama R nih. Nah, pangkatnya itu kalau dibagi berarti kan kita bisa kurangkan pangkatnya. Nah, supaya pangkatnya hasil pengurangannya itu tidak negatif, kita balik aja ya. Kalau gini kan berarti 2 dikurangi 5 itu kan negatif 3. Nah, jadi kita balik aja. Yang R pangkat 5-nya itu jadi di atas. Jadi R pangkat 5 per R pangkat 2 sama dengan yang sebelah sini juga kita balik. 486 per 18. Nah, kalau udah kayak gini kan bisa nih kita kurang R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 berarti pangkatnya kita kurangi berdasarkan sifat eksponen. 5 dikurangi 2 berarti R pangkat 3. Nah, 486 dibagi 18 bisa atau enggak? Bisa, hasilnya 27. Nah, 27 ini kita bikin pangkat 3. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Kan 3 pangkat 3. Karena pangkatnya sudah sama, berarti R-nya itu sama dengan 3. R-nya sama dengan yang ini, 3. Jadi ketemu nilai R-nya sama dengan 3, itu R. Nah, sekarang kita cari nilai A. Nilai A itu kita bisa masukkan ke salah satu persamaan dari ini. Boleh ke sini, boleh ke sini. Kita pakai yang lebih kecil aja ini. A kali R pangkat 2 sama dengan 18. Berarti A dikali R-nya berapa? R-nya 3. 3 pangkat 2 sama dengan 18. 3 pangkat 2 itu nilainya 9. 9A sama dengan 18. Berarti A-nya sama dengan 18 dibagi 9. Itu 2. Oke, ini nilai A-nya. Jadi udah ketemu nilai A-nya sama dengan 2 dan nilai R-nya sama dengan 3. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.